Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Santri-santri kelas 6 semuanya, selamat pagi. Mudah-mudahan di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita lanjutkan belajar PAI-nya. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan. Kalau minggu kemarin sudah membahas tentang zakat mal atau zakat harta, sekarang kita lanjut ke zakat fitrah. Seperti biasa, silakan santri terlebih dahulu siapkan buku catatan. Nanti bisa mencatat dari hasil menyimak video materi ini. Oke ya, kalau sudah Pak Amir mulai jelaskan zakat fitrah. Pengertiannya terlebih dahulu. Zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam. Yang perlu santri pahami, makanan pokok itu banyak tergantung wilayah atau tergantung daerah. Umumnya di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, tapi ada juga yang sagu, misalnya kayak orang-orang timur, Papua dan seterusnya. Kalau di Arab itu kurma ataupun terigu. Nah, itu makanan pokok di Arab. Jadi makanan pokok itu menyesuaikan daerahnya masing-masing. Kemudian setiap orang Islam maksudnya adalah baik bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa sampai orang tua. Semuanya itu wajib jika memenuhi syarat. Itu pengertiannya. Kemudian tujuan zakat fitrah adalah untuk mensucikan jiwa atau badan. Manusia itu mempunyai jiwa ya, jiwanya, badannya gitu ya, dirinya sendiri. Itu tujuan dari zakat fitrah, untuk mensucikan dirinya sendiri. Kalau kemarin zakat mal itu untuk mensucikan hartanya yang dimiliki. Kalau ini langsung mensucikan badan, dirinya atau jiwanya boleh, gitu. Bolehlah pakai istilah jiwa, badan atau diri boleh. Sehingga zakat fitrah disebut juga dengan zakat abdan atau zakat nafas. Sehingga disebut zakat abdan atau nafas. Abdan yang berasal kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena abdan itu istilah bahasa Arab, yaitu badan. Nafas itu istilah bahasa Arab, kalau istilah bahasa Indonesia itu ya jiwa. Itu seperti itu ya santri semua, seperti yang Pak Amir tadi jelaskan. Kemudian hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah adalah wajib tentunya jika memenuhi syarat. Kemudian awal mula disyariatkannya zakat fitrah atau diperintahkan untuk membayar zakat fitrah oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah, diingat-ingat ya santri semua. Kemudian dalilnya zakat fitrah yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Di sini Pak Amir nggak tuliskan. Pak Amir coba jelaskan ayat dan artinya secara langsung ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat atau laksanakanlah sholat. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, warka'u dan rukuklah, ma'ar raki'in bersama orang-orang yang ruku. Itu dalilnya ya santri semua, bisa dilihat di buku paket. Itu halaman berapa, tinggal lihat di daftar isi. Kemudian syarat wajib zakat. Syarat wajib maksudnya kalau terpenuhi orang tersebut menjadi wajib membayar zakat. Yang pertama adalah muslim. Muslim artinya orang tersebut beragama Islam. Kemudian
adanya kelebihan makanan untuk keluarga dan tanggungannya pada hari tersebut. Pas hari berzakat itu yang mau membayar zakat harus punya makanan untuk hari itu. Makanan yang dimakan untuk hari itu, kalau sehari makan 3 kali berarti harus punya stok makan 3 kali untuk keluarganya ya, berarti ada istri ya, ada ibu ya, kemudian ada anak, dan tanggungannya misalnya orang tua, kakek, nenek. Nah, itu semuanya harus cukup di hari itu punya makanan untuk satu keluarga dan tanggungannya ya, seperti kakek dan neneknya. Karena yang membayar zakat fitrah itu adalah kepala keluarga, berarti ayah. Kemudian masih hidup sampai akhir Ramadan. Orang yang membayar zakat fitrah harus masih hidup sampai akhir Ramadan. Akhir Ramadan itu diakhiri dengan buka puasa di hari terakhir Ramadan. Jadi kan kita puasa misalnya 30 hari, di hari ke-30 orang tersebut harus masih hidup sampai waktunya berbuka, maghrib tiba, seperti itu. Nah, itu kalaupun harus masih hidup sampai waktu itu, kalaupun meninggal ya, misalnya meninggal jam 6:30, itu kan berarti sudah masuk buka puasa, tetap harus disakatkan oleh keluarganya. Itu seperti itu ya. Kemudian selanjutnya waktu membayar zakat. Waktu membayar zakat dibagi 4. Pertama, waktu mubah. Waktu mubah maksudnya waktu yang diperbolehkan, yaitu sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi ketika awal mulai puasa sampai akhir puasa. Ya, akhir puasa itu tadi yang kami jelaskan tandanya dengan berbuka maghrib. Nah, itu akhir puasa. Kemudian waktu wajib. Waktu wajib maksudnya waktu yang baik untuk membayar zakat fitrah, yaitu pada akhir bulan Ramadan, yaitu setelah buka puasa terakhir itu. Jadi misalnya puasa 30 hari, di hari ke-30 kalau sudah maghrib, sudah waktunya berbuka. Nah, itu setelah waktu itu berbuka itu berarti waktu wajib untuk membayar zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, waktu sunnah. Waktu sunnah itu waktu yang paling baik, paling banyak pahalanya, yaitu setelah sholat subuh sampai sebelum sholat id. Nah, kalau waktu wajib tadi itu kan setelah berbuka ya, biasanya kita itu setelah berbuka puasa malam-malamnya itu membayar zakat di akhir bulan Ramadan. Nah, itu waktu wajib sampai subuh. Kalau setelah waktu subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri, ya itu waktu yang sunnah, yang paling baik, paling banyak pahalanya. Yang keempat adalah waktu haram. Waktu haram itu waktu yang dilarang, yaitu setelah sholat Idul Fitri dilaksanakan. Itu waktu haram. Itu waktu haram. Nah, kalaupun misalnya sudah masuk waktu haram, itu zakat harus tetap dibayarkan, biar tidak punya tanggungan hutang berzakat. Meskipun dihitungnya bukan zakat, dihitungnya sebagai amal sodakoh, tapi yang penting biar tidak punya hutang harus tetap dibayarkan. Kemudian selanjutnya orang yang berhak menerima zakat, atau kemarin disebut mustahik zakat. Kalau yang memberi itu muzak itu pelajaran minggu kemarin, materi minggu kemarin. Ada 8 golongan. Yang pertama, fakir. Apa sih fakir itu? Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, ini namanya fakir, berarti sama sekali tidak punya apa-apa.
Ini wajib untuk diberikan zakat. Yang kedua adalah miskin. Miskin yaitu orang yang memiliki harta ataupun pekerjaan, tetapi hasilnya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari ya makan dan minum. Jadi misalnya Pak Amir punya pekerjaan, hasil kerjanya itu misalnya sehari 50.000, padahal untuk makan misalnya ya, ini contoh saja, di rumah ada ibunya, ada ayahnya, misalnya punya istri ya, punya anak-anak. Kebutuhan dalam sehari untuk makan dan minum itu adalah 200.000, padahal penghasilannya sehari 50.000, berarti masih kurang 150.000. Ini pun masih termasuk orang miskin yang berhak menerima zakat. Yang ketiga adalah amil zakat. Amil zakat adalah petugas pembagi zakat. Kan nanti ada petugasnya, kayak misalnya basis badan amil zakat infak dan sodako, ataupun lazis lembaga amil zakat infak dan sodako. Nanti yang bertugas secara resmi di situ ada bagian zakatnya. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru saja masuk Islam. Itu juga bisa diberikan zakat agar semakin tertarik, diiming-imingi karena baru masuk, biar semakin mantap dengan agama Islam. Yang keempat hamba sahaya. Yang kelima ya, maaf ya santri, yang kelima hamba sahaya. Orang yang dijanjikan merdeka atau bebas. Ini hanya ada di zaman dahulu. Ada perbudakan. Perbudakan itu perdagangan manusia lah, ibaratnya hampir seperti itu. Misalnya Pak Amir jadi orang kaya raya, Pak Amir bisa membeli budak. Nanti ketika Pak Amir sudah membeli budak, budaknya ini bisa dipekerjakan, sudah menjadi miliknya secara utuh, miliknya Pak Amir gitu ya. Nah nanti namanya hamba saya kalau Pak Amir menjanjikan pada budaknya Pak Amir, misalnya besok selama setengah tahun kamu bebas dengan syarat kamu harus bekerja secara full. Nah kalau dijanjikan seperti ini, hamba sahaya ini disebut hamba sahaya asal mau bekerja selama setengah tahun, selama 6 bulan penuh. Nah nanti dibebaskan, dijanjikan untuk bebas menjadi orang biasa yang tidak terikat lagi dengan Pak Amir. Itu namanya hamba sahaya, hamba atau orang yang dijanjikan merdeka atau bebas. Yang perlu diketahui santri, bahwasanya perbudakan itu sekarang sudah tidak ada, sudah tidak ada, tidak seperti dulu ya, karena ada hak asasi manusia. Manusia itu sama, tidak dibeda-bedakan seperti itu. Kemudian yang keenam adalah ghorim. Ghorim yaitu orang yang berhutang dan tidak mampu membayar. Misalnya Pak Amir punya hutang 100 juta, Pak Amir sudah nggak punya apa-apa ya, punya mobil, punya rumah misalnya udah dijual untuk membayar hutangnya, dan masih kurang, misalnya kurang 40 juta karena semua hartanya udah dijual, hanya mampu membayar 60 juta, masih kurang 40 juta. Nah ini termasuk ghorim, orang yang berhutang tidak mampu membayarnya, sudah tidak punya apa-apa lagi. Mehori. Kemudian yang ketujuh fisabilillah. Fisabilillah orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau di zaman Nabi, orang-orang atau sahabat yang ikut berperang dengan Nabi, mereka tidak dibayar apa-apa, secara cuma-cuma ikut berperang karena Allah gitu. Dan mereka nanti diberi zakat dari Baitul Mal ya, maaf, dari Baitul Mal di zaman Nabi, dari kas negara. Nah, nanti diberi zakat. Kalau sekarang fisabilillah itu contohnya
tentara itu kan menjaga pertahanan negara, tetapi mereka tidak perlu diberi zakat karena mereka sudah dibayar oleh negara, diberi gaji, makanya tidak perlu diberi zakat. Berbeda di zaman Nabi Muhammad SAW yang ikut perang itu tidak diberi bayaran apa-apa. Nah, kalau sekarang berarti ya sudah sangat sedikit sekali ya yang dikatakan sebagai fisabilillah. Yang ke-8, Ibnu Sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan dan kehabisan ongkos atau bekal. Misalnya Pak Amir adalah orang Purwokerto, mau menuju Yogyakarta. Menggunakan sepeda motor. Pak Amir hanya membawa uang berapa? Misalnya 50.000. Nah, di perjalanan baru sampai misalnya di tengah-tengah ya, di Kebumen misalnya, ternyata sudah habis uangnya untuk beli bensin, beli minuman, mau balik lagi ke Purwokerto nggak bisa, mau lanjutkan ke Jogja nggak bisa. Nah, ini kan di tengah-tengah jalan sudah nggak bisa balik, nggak bisa lanjut. Nah, ini namanya Ibnu Sabil. Nah, orang seperti ini nanti bisa menerima zakat. Nah, sekarang masuk ke pembahasan mengenai kadar zakat fitrah. Kadar atau ukuran zakat fitrah itu berapa? Yaitu satu sok kalau dibuat menjadi kilo yaitu 2,5 kilo atau 3,5 liter. Jadi santri semuanya kalau membayar zakat itu 2,5 kilo, dengan catatan harus anget ya, harus benar-benar yakin ini 2,5 kilo. Kalau tidak yakin, untuk antisipasi bisa ditambahi dikit jadi 2,8 kilo misalnya, itu juga boleh, tapi yang menjadi ukuran itu 2,5 kilo. Cuma untuk antisipasi bisa ditambahi sedikit biar benar-benar yakin itu 2,5 kilo. Contoh soalnya yang sering keluar ya, santri kelas 6 semua. Ini ada 3 contoh yang Pak Amir buatkan. Yang pertama, Pak Amir bacakan soalnya. Jika dalam satu keluarga terdapat ayah, ibu, dan 3 anak, maka berarti keluarga tersebut terdapat 5 jiwa. Berapa zakat yang harus dibayarkan? Yang harus diingat santri semua, bahwasanya yang bayar zakat itu adalah kepala keluarga. Kepala keluarga ya ayah. Nah, ayah itu kan punya keluarga ibu dan anak. Itu berarti nanti dihitung di dalam keluarga itu ada berapa. Kalau seperti ini, soal yang pertama ini ada ayah 1, ibu 2, 3 anak. Berarti 1 tambah 1 ya, ayah, ibu, 3 anak. Berarti 5. Ya tinggal dikalikan saja, 5 kali 2,5 kilo, karena per anak atau per jiwa itu 2,5 kilo, ketemunya 12,5 kilogram. Soal yang kedua mudah sekali ya. Jika keluarga Ahmad membayar zakat fitrah sebanyak 20 kilo, berapa jumlah siswa yang berzakat? Jumlah jiwa yang berzakat. Ya berarti 20 kilo dibagi 2,5 kilogram. Berarti 8 jiwa. Di dalam keluarga Pak Ahmad itu ada 8 jiwa, 8 orang. Yang ketiga, keluarga Pak Firman terdiri dari istri, 4 anak, dan ayah ibu Pak Firman. Berarti ada kakek nenek ya, kalau sebagai anak menyebutnya itu kakek nenek. Dengan harga beras 1 kilo 15.000. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk berzakat? Ya mudah saja. Dihitung dulu Pak Firman, istri, 4 anak.
6 ya sudah. Ayah dan ibu Pak Firman, ini sebagai tanggungannya Pak Firman, ayah dan ibu. Jadi ada 8 jiwa, 8 orang. Berarti cara menghitungnya 2,5 kilo kali 8 orang kali harga berasnya per kilo berapa? 15.000. Ketemunya 300.000 karena membayar zakat dengan uang juga boleh. Nanti kan kalau mau bayar dengan uang itu datang ke panitia zakatnya, mau zakat menggunakan uang. Ya tetap nanti oleh panitia zakat dibelikan beras. Walaupun kita membayarnya dengan uang, nanti oleh panitia zakat uangnya digunakan untuk membeli beras. Maksudnya boleh menggunakan uang itu seperti itu. Kemudian selanjutnya tentang hikmah zakat. Hikmah zakat itu atau manfaat zakat yang pertama membersihkan diri dari sifat kikir atau pelit dan rakus atau tamak. Jadi kalau kita mau bayar zakat itu bukti bahwa kita bukan orang yang pelit atau kikir, bukan pula orang yang rakus dan tamak, menumpuk-numpuk harta untuk diri sendiri, nggak mau berbagi untuk orang lain. Itu namanya rakus dan tamak. Hikmah yang pertama itu seperti itu. Yang kedua, mendorong untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Ya, orang yang berzakat berarti bukti dia punya jiwa sosial dan peduli kepada orang lain. Yang ketiga, melatih jujur dan tanggung jawab pada harta yang dimiliki. Ya kan kita punya harta itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, ini zakat ini melatih kita mau jujur, mau tanggung jawab gitu. Yang keempat, menciptakan perdamaian dan persatuan antar sesama umat Islam. Kalau zakat, orang yang kaya dengan miskin jadi damai. Kan biasanya orang miskin itu benci pada orang kaya karena orang kayanya pelit, hanya pamer harta, nggak mau bagi-bagi, ngasih makan aja nggak mau. Nah, itu kan nanti bisa menimbulkan kedengkian orang miskin pada orang kaya, nanti bisa dicuri dan seterusnya. Tapi kalau ada zakat bisa menciptakan perdamaian orang miskin. Ingat yang kaya, oh ya dia mau ngasih zakat, jadi orang miskinnya tidak membenci yang kaya. Itu namanya menciptakan perdamaian dan persatuan antar sesama umat Islam. Jadi semakin bersatu, saling menguatkan, yang kaya menguatkan yang miskin jadi sama-sama kuat. Nah, itu namanya memperkuatkan persatuan ya. Itu kurang lebih materi zakat seperti itu ya santri semuanya. Kalau ada pertanyaan seperti biasa langsung japri saja ke Pak Amir lewat WhatsApp ataupun komen di Google Classroom. Tapi ini materi belum selesai, ada sedikit tambahan ya yang dari minggu-minggu kemarin Pak Amir lupa untuk menjelaskan. Ini tambahan sedikit karena Pak Amir memberitahukan bahwa bulan Desember di awal-awal itu tanggal 4 atau berapa itu sudah ujian akhir semester PAS ya, penilaian akhir semester. Makanya ini hanya tinggal minggu ini dan minggu depan. Ini mungkin mudah-mudahan selesai besok Pak Amir kasih tahu ujiannya itu materinya mana saja atau dibuatkan kisi-kisi ya santri kelas 6 semua. Ini ada tambahan sedikit, mohon disimak baik-baik oleh santri semuanya. Pertama, keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti ada 4. Yang pertama ini kejujuran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam digelari sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Orang dapat dipercaya karena jujur. Ada suatu kisah yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah seseorang yang sudah digelari Al-Amin bahkan sebelum diangkat menjadi nabi. Karena diangkat menjadi nabi itu umur 40 tahun. Ini kisahnya adalah kisah peletakan Hajar Aswad. Terjadi ketika Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun. Waktu itu Makkah sedang ada musibah banjir besar yang merusak kota Makkah dan juga tentunya merusak Ka'bah. Sehingga
Nabi Muhammad dan orang-orang Quraisy, para penjaga Ka'bah itu mau merenovasi Ka'bah yang mengalami kerusakan. Setelah direnovasi, tibalah ke akhir ketika akan selesai, yaitu ketika mau meletakkan Hajar Aswad atau batu hitam gitu ya. Mereka berselisih atau bertengkar, siapa sih yang pantas meletakkan Hajar Aswad ini ke tempatnya. Banyak usulan-usulan disampaikan, yang pada intinya usulannya itu menginginkan agar ketua kelompok atau pemimpin kelompoknya yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW itu yang mengusulkan, memberikan usulan bagaimana kalau hari besok yang paling datang awal itulah yang paling berhak untuk memindahkan Hajar Aswad. Nah, ternyata mereka semua setuju, dan ternyata keesokan harinya yang paling datang awal itu adalah Nabi Muhammad SAW, sehingga yang paling berhak tentunya Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi Muhammad tidak egois, sehingga ketika mau meletakkan Hajar Aswad, Nabi Muhammad itu mengambil sorbannya. Sorbannya itu diambil, kemudian Hajar Aswadnya itu ditaruh di tengah. Kemudian Nabi Muhammad mengajak para pemimpin kelompok dari suku Quraisy itu untuk bersama-sama memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya. Sampai akhirnya mereka semua puas dan bangga dengan keputusan atau kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Sehingga sejak itulah Nabi Muhammad digelari Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, padahal beliau itu belum menjadi Nabi. Itu tentang keteladanan yang pertama, Nabi Muhammad sebagai orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, sampai-sampai digelari Al-Amin. Kemudian keteladanan yang kedua dari Nabi Muhammad SAW adalah kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada anak, kepada keluarga, kepada orang tua dan masyarakat. Yang perlu diketahui terlebih dahulu, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, artinya tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, istilah seperti ini Nabi Muhammad itu digelari sebagai Khotamul Anbiya wal Mursalin. Khotamul Anbiya wal Mursalin, yaitu penutup para nabi dan rasul. Itu yang istilah yang perlu santri ketahui. Kemudian orang kafir Quraisy tidak menghargai anak perempuan, karena perempuan itu zaman waktu itu dia dianggap sebagai aib bagi keluarga, karena perempuan itu tidak bisa bekerja keras bagaimana laki-laki. Nah, itu dianggap aib. Tapi Nabi Muhammad menunjukkan contoh yang lain. Beliau waktu tawaf mengelilingi Ka'bah mau menggendong putrinya, yaitu Fatimah, Sayyidah Fatimah Zahra. Ini menentang kebiasaan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab jahiliyah. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad mencintai anak-anak, entah laki-laki ataupun perempuan, disamakan, tidak dibeda-bedakan seperti mereka. Kemudian hormat kepada orang tua, ya, Nabi Muhammad SAW menganjurkan atau memerintahkan kita agar mau berbakti kepada orang tua. Di dalam hadis Nabi Muhammad, suatu saat Nabi Muhammad SAW ditanya, amal apa ya Nabi yang paling baik? Nah, Nabi Muhammad kemudian memberikan jawaban, berbakti kepada orang tua. Nah, ini adalah bukti bahwa Nabi Muhammad adalah seseorang yang berbakti kepada orang tua, sehingga memerintahkan kita agar berbakti kepada orang tua. Kemudian tidak menyakiti orang lain. Nabi Muhammad selalu tidak menyakiti orang lain, selalu menjaga kata-katanya, sehingga menganjurkan kepada kita, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
hendaknya berkata yang baik atau diam. Itu perintah Nabi ya, begitu ya. Kalau takut menyinggung orang lain, ya udah nggak usah bicara, diam saja. Itu kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, keteladanan yang ketiga adalah kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Pertama, hemat air. Nabi itu memerintahkan hemat air. Jangan menganjurkan agar tidak berlebihan dalam berwudu. Karena waktu itu Nabi Muhammad kan orang Arab ya. Orang Arab itu tahu sendiri air itu langka atau sedikit. Sehingga kalau berwudu sebaiknya jangan terlalu berlebihan. Kita orang Indonesia yang banyak air juga harus seperti itu. Jangan berlebihan ya, secukupnya saja. Kalau mau sholat boleh wudu secara sempurna. Wudu yang sempurna itu yang wajib dan yang sunnah wudu itu dikerjakan semua. Tapi kalau misalnya mau menjaga wudu, akan ada kita amaliyah, amal ibadah, yaitu menjaga wudu. Ya, kalau mau menjaga wudu bukan untuk sholat, ya bisa saja wudunya itu membasuh yang rukun-rukunnya saja. Rukun wudu kan hanya ada 6. Jadi nggak usah sampai 3 kali begitu, sekali saja udah cukup. Basuh muka sudah rata, ya udah sekali saja. Itu seperti itu, agar hemat air. Kemudian mengajak agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi, ya tidak buang sampah sembarangan, tidak mencemari lingkungan dan seterusnya. Itu kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Yang terakhir, keteladanan Rasulullah SAW adalah Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin. Artinya apa? Sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat itu pembawa kasih sayang di alam semesta, di bumi manusia. Itu maksud dari rahmatan lil alamin, sebagai pembawa kasih sayang di bumi manusia. Itu diutus. Kemudian tujuan dakwahnya Nabi Muhammad SAW ada 2. Yang pertama, mengubah keadaan masyarakat jahiliyah waktu itu menjadi masyarakat yang beragama tauhid. Jahiliyah itu mereka menyembah berhala, menyembah banyak sekali Tuhan. Ingin dirubah oleh Nabi itu agar menjadi masyarakat yang beragama tauhid, yang bertuhan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu inginnya Nabi seperti itu. Kan kita tahu sendiri bahwa Islam itu monoteisme atau agama yang bertuhan satu. Kalau di agama yang lain itu adalah politeisme, agama yang bertuhan lebih dari satu. Ada Tuhan Bapa misalnya, Tuhan Anak. Nah, itu Nabi Muhammad tujuan dakwahnya agar masyarakat itu cukup bertuhan satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah sendiri itu juga punya sifat Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Esa artinya ya satu atau tunggal. Nah, ajaran tauhid seperti ini disebut dengan kemurnian tauhid atau kemurnian akidah, karena hanya menyembah satu Tuhan. Ini kan murni, satu saja Tuhan. Itu yang pertama, tujuan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah menyempurnakan akhlak. Ada hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku Nabi Muhammad SAW diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Contohnya akhlaknya gimana? Mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansor. Waktu orang muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah,
dan orang-orang Ansor, orang yang menunggu kedatangan orang-orang dari Madinah ya, ini dari Mekah, ini orang-orang Madinah disebut kaum Ansor. Ini oleh Nabi Muhammad ketika mereka sama-sama sudah di Madinah itu dipersaudarakan. Ini akhlaknya Nabi, berarti mengajarkan tentang persaudaraan. Kemudian Nabi juga mengajarkan akhlak, hormati yang tua, sayangi yang muda. Ini juga akhlak. Pada yang tua hormat, pada yang muda lebih menyayangi. Kemudian ada lagi ajaran Nabi, kebersihan sebagian dari iman, ini juga akhlak. Kita harus jaga kebersihan. Bersihan diri kita dengan mandi, wudhu, dan seterusnya. Kebersihan tempat tidur, tempat tinggal, kebersihan lingkungan rumah, dan seterusnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau besok misalnya ada satu kesempatan lagi, Pak Amir sampaikan juga mungkin satu video lagi sebagai penutup di semester 1. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh santri semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Pak Amir akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.